Oke teman-teman, kita kembali lagi di pertemuan selanjutnya, maksudnya part 2. Tadi part 1, kita part 2. Kita akan membahas tentang predikat ya. Ternyata tadi kita udah membahas tentang subjek. Kan saya bilang kalau ada SPOK kemudian PSOK. S-nya udah kita bahas, kemudian selanjutnya P-nya kita akan bahas. Nah, P itu dalam bahasa Arab, predikat itu. Tadi kan sudah saya katakan bahwa predikat itu ada dua bentuk kata kerjanya. Yang pertama itu dinamakan dengan fi'il madhi. Yang kedua itu dinamakan dengan fi'il mudhari'. Apa Pak maksudnya? Madhi itu adalah kata kerja yang digunakan untuk kata lampau, misalkan saya sudah mencintaimu sejak zaman yang lama. Sudah sejak lalu saya itu mencintaimu, tapi baru bisa mengungkapkan sekarang. Nah, itu memakai fi'il madhi nanti. Mencintainya itu pakai fi'il madhi. Kemudian kalau saya sedang makan bersama ibu saya, maka kalau sedang makan di situ, dia akan menggunakan fi'il mudhari'. Udah Pak, lah kalau akan datang, katanya tadi kan Bapak menyampaikan ada 3 zaman, sudah lampau, kemudian akan datang, kemudian sedang dilakukan. Akan datang dan sedang dilakukan itu menggunakan fi'il mudhari'. Bagaimana Pak membedakannya? Melihat siyakul kalam, konteksnya ya. Kita lihat konteksnya. Kalau saya catatkan di dalam buku yang sudah saya susun, itu kalau misalkan Anda mau memakai zaman akan makan, akan berjalan, akan lari dan lain sebagainya, itu biasanya di depannya ditambahi huruf sin atau huruf saufa. Jadi misalkan ana akulu fil matbahi, berarti saya sedang makan di dapur. Tapi kalau Anda tambahkan kata-kata sa, ana sa'akulu fil matbahi, misalkan ana sa'akulu ar-ruza fil matbahi, saya akan makan nasi di dapur. Berarti ditambahkan sin atau saufa. Itu adalah kalau kita ingin membedakan secara lebih detail. Biasanya kalau di dalam teks-teks bahasa Arab itu tidak ada seperti itunya. Tidak ada sin atau saufanya. Kita menganalisis sendiri dari konteks yang sedang dibicarakan di dalam teks. Selanjutnya teman-teman, nah ini. Pak, kalau kata kerja yang dicari dalam kamus bahasa Arab tuh kira-kira munculnya seperti apa? Ya seperti itu. Ya, seperti ini. Seperti jalasa yajlisu, zahaba yadhabu, ya, sami'a yasma'u, seperti ini. Jadi ini kalau Anda cari di dalam kamus bahasa Arab, kata kerja itu munculnya ya seperti ini. Ya. Munculnya itu ya seperti ini kata-katanya. Yang awal itu fi'il madhi, yang 2 itu fi'il mudhari'. Sudah pasti itu muncul. Enggak usah Anda cari-cari apa ya ini Pak mudhari'nya, apa ini madhi ya Pak, tanda-tandanya gimana ya Pak, gitu. Enggak usah. Itu dalam kamus bahasa Arab sudah akan muncul sendiri dengan seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, selanjutnya itu ternyata Pak, setiap kata ganti orang itu ada rumusnya tersendiri untuk kata kerja. Iya. Tadi ternyata kalau misalkan kita contohkan ya, kita mau pakai saya sedang duduk misalkan, atau saya sudah duduk misalkan. Saya bahasa Arabnya apa tadi? Ana kan. Sudah duduk berarti yang digunakan fi'il madhi atau mudhari'? Madhi, oke. Setelah kita gunakan fi'il madhi, kita cari ternyata di situ ada kata jalasa yajlisu. Berarti yang mana yang fi'il madhi? Jalasa, oke. Jalasa kita ambil berarti ana jalasa. Begitukah Pak? Oh tunggu. Karena di sini ada rumus perubahan. Ya, ini tabel rumus perubahan yang bisa Anda lihat, yang bisa Anda download ya nanti ya silahkan. Rumus perubahan. Yang pertama fi'il madhi dulu.
Fi'il madhi itu ternyata ada perubahannya, teman-teman. Kalau tadi saya katakan di kata ganti orang huwa huma hum tak gendong ya. Kalau yang di perubahan rumus fi'ilnya ini kita akan menggunakan lagu seperti ini. Jalasa jalasa jalasu jalasat jalasata jalasna jalasta jalastuma jalastum jalasti jalastuma jalastunna jalastu jalasna jalastu jalasna. Nah itu adalah rumus dari perubahan kata kerja. Sama Pak, sama. Memukul. Doroba, doroba, dorobu. Dorobat, dorobata, dorobna. Dorobta, dorobtuma, dorobtum. Dorobti, dorobtuma, dorobtunna. Dorobtu, dorobna. Itu perubahan-perubahan itu sudah saya tulis. Apakah tambahannya, apakah pengurangannya, apakah harokat yang dirubah, itu nanti silahkan Anda praktekkan sendiri. Pak, berarti kan tadi huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu, ana, nahnu. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasa, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastuna, jalastu, jalasna, ana, jalastu, nahnu, jalasna. Ketemu. Kalau saya sudah duduk berarti ana, jalastu. Bukan ana jalasa. Karena ada perubahannya sesuai dengan kata ganti orang. Paham ya? Ini untuk fi'il mudhari' juga Pak. Iya, fi'il mudhari' itu ternyata ada perubahannya juga. Berarti banyak ya Pak perubahannya. Banyak. Tapi semua sudah ada rumusnya, tinggal ganti saja. Yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribu, tadribani, yadribna. Tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, tadribna, adribu, nadribu, adribu, nadribu. Nah itu perubahannya. Praktekkan lagunya ya. Ya jelisu, ya jelisani, ya jelisuna. Tajelisu, tajlisani, ya jelisna. Tajlisu, tajlisani, tajlisuna, tajlisina. Tajlisani, tajlisna, tajlisna. Ajlisu, najlisu. Ajlisu, najlisu. Bisa toh? Praktekan. Yo. Nah, kalau Anda pengen rubah sekarang, misalkan saya sedang duduk, berarti gimana? Ajlisu, najlisu. Berarti ana ajlisu. Kalau kita sedang duduk, nahnu najlisu. Perubahannya ada semuanya. Cara ngerubahnya gimana Pak? Rumusnya nanti dilihat sendiri. Baik, sekarang yang selanjutnya adalah peraturan-peraturannya ini ya. Perlu diperhatikan. Oke, yang pertama, jika jumlah itu menggunakan pola SPOK, maka untuk kata ganti orang pertama dan kedua, subjeknya boleh dihilangkan atau tidak dicantumkan. Jadi, jika menggunakan pola SPOK, berarti subjeknya itu boleh dihilangkan. Misalkan, ana ajlisu, berarti langsung saja Pak, subjeknya saya hilangkan, saya nggak mau pakai subjek Pak, kepanjangan. Saya maunya langsung ajlisu, saya sedang duduk. Bolehkah Pak? Boleh. Yang kedua, jika jumlah itu menggunakan pola SPOK, maka untuk kata ganti orang ketiga, subjek boleh dihilangkan. Ingat ya, kalau SPOK ya, untuk kata ganti orang yang ketiga, subjek boleh dihilangkan. Jika bukan berupa nama. Ya, jika bukan berupa nama. Kalau berupa nama, misalkan Zubaidi yajlisu.
Zubaidi kan huwa kan? Zubaidi itu kan huwa kan? Maka huwa itu boleh dihilangkan. Misalkan huwa yajlisu, dia laki-laki satu sedang duduk. Berarti yajlisu alal kursi. Gitu aja. Boleh Pak dihilangkan? Boleh. Tetapi kalau nama, ya, misalkan namanya itu adalah Zubaidi, maka tidak boleh dihilangkan. Harus Zubaidi yajlisu. Begitu ya. Oke.